Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat produksi minyak dan gas bumi di semester 1 sudah melampaui target dalam APBN 2025, di mana realisasi produksi migas per Juni 2025 mencapai 1.754,5 miliar barrel oil equivalent per day, di atas target APBN 2025 sebanyak 1.610 MBOE/PD. Target APBN untuk akumulasi produksi minyak dan gas pada semester pertama itu totalnya itu kurang lebih sekitar 1.610. Ini akumulasi minyak dan gas. Tetapi yang terjadi sekarang kita sudah melampaui target APBN pada satu semester sudah mencapai 1.754,5. Demikian pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menyatakan capaian kinerja positif kinerja produksi minyak dan gas bumi pada paruh pertama tahun 2025 yang sejalan dengan asta cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada energi dan hilirisasi. Realisasi produksi migas per Juni 2025 mencapai 1.754,5 miliar barrel oil equivalent per day, di atas target APBN 2025 yaitu 1.610 MBOE/PD. Sedangkan akumulasi produk minyak dan gas bumi pada semester 1 2025 mencapai rata-rata 111,9% di atas target. Adapun produksi minyak bumi mencapai 608,1 miliar barrel oil per day atau 100,5% dari target APBN 2025 sebesar 605 MBOPD. Dan rata-rata produksi semester 1 mencapai 602,4 MBOPD atau 99,5% dari target. Sementara produksi gas bumi mencapai 1.146,4 MBOE/PD atau 114% dari target APBN 2025 sebesar 1.005 MBOE/PD. Dan rata-rata produksi pada semester 1 mencapai 1.199,7 MBOE/PD atau 119% dari target. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, produksi migas di semester 1 2025 sudah menembus target APBN 2025 dan kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional atau Aspermigas. Kemudian sudah bergabung juga Pak Satya Widya Yuda, anggota Dewan Energi periode 2020 hingga 2024. Langsung saja kita sapa nih. Halo Pak Elan, apa kabar Pak? Halo, jumpa lagi Mas Prasetyo. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Juga Pak Satya, apa kabar Pak? Baik-baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Baik, tadi sudah diupdate begitu ya oleh Kementerian SDM ya terkait dengan produksi migas nasional. Mungkin tanggapan atau review terlebih dahulu terkait dengan aktivitas lifting minyak dan gas bumi secara nasional ini dari Pak Elan selaku pelaku ini seperti apa Pak Elan? Ya, kita mendapat kabar yang cukup menggembirakan ya, dengan prestasi yang cenderung meningkat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Bahwa semester pertama ini kita lihat ada hal-hal yang sangat menggembirakan, produksi naik ya, baik minyak maupun gas. Jadi sebelum kita membandingkan sebetulnya kita harus kembali kepada baku yang kita pakai ya. Jadi pembandingan itu adalah bahwa minyak adalah crude oil dan kondensat, gas adalah gas. Nah itu juga kita membandingnya dengan semester 1 dan semester 1 2024 dan 2025. Itu menjadi sesuatu yang fair jadi akhirnya pembandingannya. Dan kita melihat itu memang kecenderungannya naik dan itu yang menggembirakan kita. Ini kita beri apresiasi kepada pemerintah, SKK Migas dan juga para K3S ya. Ini prestasi yang sangat menggembirakan dan harapannya akan terus ditingkatkan terus begitu. Dan ingat bahwa yang kita pentingkan nomor satu itu bukan produksi tapi lifting ya. Bahwa lifting itu adalah yang terserap oleh pembeli sehingga juga dari sisi penerimaan itu yang dihitung menjadi bagian dari penerimaan dikali dengan harga unit price-nya di masing-masing produk tadi baik minyak maupun gas. Nah jadi
Tadi yang ditayangkan di awal itu memang terlalu umum ya. Kalau kita mau melihat detail, kita akan membandingkan semester 1 2024 dan semester 1 2025 dari aspek lifting ya. Kemudian dari aspek produksi juga enggak apa-apa, tapi biasanya yang masuk di dalam target APBN itu adalah lifting ya. Nanti mohon dikoreksi Oke. Pak Satya yang juga terlibat banyak di APBN, Banggar dulu waktu di DPR, pasti lebih memahami itu gitu. Dan memang kecenderungannya meningkat ya. Oke. Meningkat, naik, positif naik ya. Nah, tadi saya kasih koreksi bahwa yang 608.100 BOPD itu bukan produksi semester 1, tapi itu adalah yang saya baca di beberapa referensi dan juga dari laporan SKK, itu adalah produksi di bulan Juni tahun 2025 ya. Oke. Bahwa itu sudah naik di atas target APBN untuk kalau dirata-ratakan dalam sebulan. Namun target APBN kita adalah untuk dirata-ratakan dalam setahun. Harapan ini yang kita pertahankan terus hingga 608 ini bisa terjaga, bahkan kalau bisa meningkat terus, hingga karena di awal tahun kemarin kita memang produksi kita memang masih di seputaran 570-an sekian gitu. Jadi kalau di average kan ya Jim. Jadi tadi dikatakan itu apa 602,4 BOPD itu 602.400, mungkin itu yang dirata-ratakan satu bulan. Itu adalah produksi ya, bukan lifting. Baik, Saya kira Pak itu Elan. dulu sebentar Pak Mas Prasetyo. Ya. Nah, Pak Satya, Anda melihatnya bagaimana begitu? Tadi memang sudah ada apresiasi juga dari pelaku usaha begitu. Anda melihat dengan upaya-upaya, kemudian evaluasi dan juga review Anda terkait dengan lifting ataupun produksi migas sendiri, aktivitas migas nasional secara keseluruhan seperti apa nih Pak Satya? Ya, memang perlu kita apresiasi ya, apapun referensi yang dipakai itu memang menggunakan data daripada atau ketentuan yang ada dalam APBN. Oke. Jadi saya juga sependapat kalau itu misalkan kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 itu untuk memberikan apresiasi daripada kinerja. Namun demikian karena patokannya adalah APBN, maka kita melihat ada tren yang positif. Dan memang benar bahwa ini yang disampaikan oleh Bapak Menteri SDM itu lebih kepada produksi, jadi bukan lifting. Sementara di dalam APBN kita itu adalah lifting. Memang produksi dengan lifting itu angkanya berbeda, tapi juga bisa tidak terlalu besar ya biasanya perbedaannya, karena itu kan yang bisa terserap di pasar dan bisa diangkat ke atas. Jadi filosofinya demikian. Jadi kalau misalkan kita melihat produksi 608, ya kita berharap nanti liftingnya bisa mendekati angka itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang cara mengukurnya itu year to date. Ya, jadi kalau kita melihat misalkan bulan Mei itu 602,9, bulan April 602,4. Nah, nanti kumulatif ya secara agregat 1 tahun kita harapkan bisa mencapai di atas daripada 605. Nah, di situ nanti betul-betul itu menjadi victory lah, ya victory bagi dunia migas terhadap asumsi APBN yang ditentukan. Karena memang bertahun-tahun kita selalu meleset ya, antara asumsi yang diputuskan oleh DPR RI dengan yang dicapai oleh SKK Migas dalam hal ini ya sebagai institusi pengawas daripada hulu migas. Jadi kita harapkan nanti ini menjadi satu kabar gembira. Namun mesti dilihat, kalau saya melihat lebih jauh lagi, K3S yang berkontribusi sangat signifikan di sini adalah apa? Saya melihat paling tidak ada 2, ya. Jadi Exxon Mobil dan juga Pertamina Hulu Rokan. Sehingga apa yang menjadi perencanaan mereka tahunan itu juga harus kita sikapi dengan bijak, ya. Karena kalau saya dengar bahwa Exxon akan melakukan maintenance pada bulan September, ya, dan itu mereka pasti shutdown sekitar 7 harian. Ya. Nah ini tentunya akan mempengaruhi produksi nasional kita. Nah itu harus difaktorkan sehingga mungkin lapangan mana yang bisa fill the gap. Ya. Saya melihat ada beberapa lapangan yang mungkin bisa filling the gap ya sehingga tidak akan mengurangi daripada year to date produksi pada bulan September. Nah ini tentunya harus menjadi pengamatan kita. Tapi apapun ya. Kalau kita melihat trennya ini sangat positif dan perlu kita apresiasi. Ini kumulatif dari kebijakan dan juga pelaku daripada kebijakan. Baik Pak Satya, apakah ini juga menjadi sinyal positif untuk lifting migas di tahun 2025? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ini Pak Elan dan juga Pak Satya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.